Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Ngidam. Di kediaman Rian. Boleh kan Hani? Please, pinta Feli dengan wajah membelas. Namun Rian tetap memasang wajah dingin. Kenapa hanya kamu yang diberitahu, sedangkan aku tidak? Tanya Rian. Sungguh saat ini ia tak tahu harus bahagia atau kesal. Pagi tadi, Ziko menghubungi Feli dan mengatakan jika Safrina hamil, tapi gadis itu tidak mau jika Rian tahu dan ikut datang. Maka dari itu, izinkan aku menemui putri kita. Setelah itu, aku akan bertanya padanya, apa yang membuatnya bersikap seperti itu? Pucuk Felia. Rian tampak berpikir sepertinya itu bukan hal yang buruk. Baiklah, kamu boleh ke sana, tapi jangan lupa untuk menanyakan alasan. Tentu saja, Hani, aku akan menanyakan pada putri kita. Semoga saja ini bukan karena Safrina sedang ngidam, tidak mau melihatmu ya, kata Feli sambil tersenyum. Kamu sedang menertawakanku, tanya Rian dengan nada bicara yang terdengar sangat kesal. Oh, ayolah Hani, kamu akan menjadi seorang kakek, jangan mudah marah, atau cucumu nanti tidak mau kamu dekati. Rian menarik nafas panjang lalu membuangnya kasar. Iya, ucapan Feli ada benarnya. Dia harus lebih bersabar lagi karena sekarang ia akan memiliki cucu. Akhirnya Rian sendiri yang mengantar Feli ke mansion menantunya. Bahkan dia terus memaksa ikut turun namun menunggu di pavilion belakang. Feli pada akhirnya mengizinkan dengan syarat Rian benar-benar tidak boleh menampakkan dirinya di depan Safrina. Dian dan Gary telah berada di sana lebih dulu. Mereka tampaknya sangat bahagia dengan kabar kehamilan Safrina. Kalau ada yang kamu inginkan, jangan ragu menghubungi kami sayang, ujar Mama Dian. Aku hanya ingin memeluk Mama dan lalu meminta maaf untuk semua kesalahan yang pernah kulakukan. Kenapa putri Papa mendadak melo begini? Apa seperti ini bawaan hormon kehamilan? Gary berbicara dua arah, menatap Safrina lalu bergantian menatap istrinya. Semalam setelah pulang dari makan malam, aku mual hingga muntah, Pak, dan rasanya sangat menyiksa sekali. Kenapa kamu tidak menelpon Mama, sayang? Tanya Dian pada putrinya. Aku tidak mau merepotkan Mama. Bukankah aku masih memiliki Ziko di sampingku? Lain kali jangan sungkan begitu, Inah. Bagaimanapun bagi Mama, kamu tetaplah putri kecil Mama. Felia muncul di balik pintu bersama kepala pelayan. Ia tersenyum saat melihat Safrina berkelayut manja di antara kedua orang tuanya. Selamat pagi semuanya, sapa Felia. Selamat pagi, Vel, sahut Dian. Pagi, Mami. Safrina bangun dari posisinya dan menyambut maminya dengan senyum mengembang. Gary menyingkir dan membiarkan para wanita berkumpul. Namun belum sampai 5 langkah, ia justru melihat putrinya berlari, menutup mulut dan juga hidung. Dian dan Felia saling melempar pandangan dengan tatapan bingung, sementara Gary menyusul putrinya dan membantu Safrina memijat tengkuk putri sambungnya itu. Papa, lirih Safrina. Iya sayang, ada apa? Dulu saat Mama hamil Ina, pasti sangat kesepian, tidak ada yang memijat tengkuknya saat muntah seperti ini. Ujar Safrina berurai air mata, sensitif sekali hati gadis itu. Sehingga Gary memilih diam dan hanya mengusap punggung Safrina. Safrina bersandar di dalam pelukan Gary. Ia menghirup aroma parfum papanya yang menenangkan. Gary menuntut Safrina. Dia dan Felia menyambut gadis itu dengan cemas. Mami, maaf tapi Mami jangan dekat. Dekat, Ina. Aku mual mencium aroma parfum papi di baju Mami. Dian dan Gary sampai terbengong dengan penuturan Safrina. Mereka menerka ini mungkin karena faktor hormon kehamilan Safrina. Oh, baiklah.
Feli memilih mundur dan duduk di sofa lain yang berjarak cukup jauh dari putri sambungnya. Memang parfum papi kenapa, sayang? Tanya Velia penasaran. Sejak kemarin, entah mengapa aku sangat tidak ingin bertemu dengan papi, jawab Ina jujur. Bahkan mencium aroma parfum papi saja perutku sangat mual. Dian dan Gary hanya bisa bergumam dalam hati. Apakah ini karma untuk perbuatan Rian dulu? Baiklah. Jadi intinya kamu benar. Benar tidak mau bertemu dengan papi? Tanya Velia. Ya begitulah, Mami. Maafin Ina ya. Tidak apa-apa. Kita kan tidak bisa memilih mau seperti apa saat kita hamil dan merasakan ngidam. Nanti Mami akan bilang sama papi jika begitu. Terima kasih, Mami. Ya sudah, Mami akan pulang. Mami takut kamu akan mual jika Mami lama di sini. Wajah Zafrina tampak canggung mendengar Mami Feli berkata hal demikian. Saya pulang dulu ya, Mbak Dian, Mas Gary. Setelah Mami Feli berpamitan dan pergi, Zafrina justru menangis sesenggukan. Dian tahu perasaan putrinya saat ini. Dia dengan lembut mengusap punggung Zafrina hingga gadis itu merasa tenang. Apa menurut Mama? Mami Feli marah? Jangan berprasangka buruk sayang. Kamu tidak salah. Mami Feli pasti bisa mengerti. Lagi pula jika sedang hamil kamu dilarang keras untuk bersedih. Karena janin yang ada di perut itu bisa merasakan perasaan orang tuanya, sambung Gary. Zafrina mengangguk lalu mengusap air matanya. Hatinya sedikit lega setelah berbicara dengan Mama Dian dan Papa Gary. Saat ini Zafrina sedang berbaring di samping Mama Dian. Zafrina hanya ingin berdekatan dengan ibunya. Sejak tadi matanya tak lepas menatap wajah cantik ibunya. Zafrina merasa Mama Dian tidak menua. Bahkan garis keriput tak terlihat di wajahnya. Perlahan tangan Zafrina terulur mengusap wajah Mama Dian. Karena wanita paruh baya itu memejamkan matanya. Posisi Zafrina berhadapan dengan Mama Dian. Maafkan Zafrina yang belum bisa membahagiakan Mama. Dian menangkap tangan putrinya dan mengecupnya dengan lembut. Dia tersenyum melihat putrinya lagi menangis. Jemari Dian perlahan mengusap air mata putrinya. Kamu adalah kebahagiaan Mama. Kamu, Kakak Zafa, Papa Gary dan adikmu adalah kebahagiaan untuk Mama. Terima kasih, Mah. Mama sudah menjadi mama terbaik untuk kami. Semua orang tua pasti ingin memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Aku juga mau melakukan hal yang sama seperti Mama, ucap Zafrina sambil tersenyum. Ia jadi ingat ingin membicarakan sesuatu dengan mamanya. Oh ya, apa Mama tahu kakak dekat dengan seorang gadis? Alis Dian bertaut dalam. Sejauh ini putranya tidak pernah menceritakan mengenai seorang gadis. Mama tidak tahu, sayang. Apa kakak diam menjalin hubungan dengan gadis itu? Kemarin saat di rumah sakit, aku bertemu dengan kakak. Dia sedang menunggu seorang gadis. Biarkan saja, toh kakak kamu sudah besar. Sudah saatnya dia mencari pendamping. Jika kalian semua sudah menikah, Papa akan membagikan warisan keluarga kita. Papa sepertinya sudah sangat lelah mengurus banyak perusahaan. Kini saatnya kalian yang mengurusnya. Zafrina tersenyum lalu memeluk Mama Dian. Dia bahagia terlahir dari rahim Mama Dian. Wanita yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih Mama. Sampai kapan mau terus mengucapkan terima kasih? Sampai Mama bosan mendengarnya.
kata Zafrina. Gadis itu perlahan terlelap. Mama Dian tersenyum dan membelai wajah putrinya. Berbahagialah kalian dengan pasangan kalian. Mama juga akan selalu bahagia untuk kalian. Dan Mama akan selalu mendoakan kalian. Dian mengecup kening Zafrina lalu ia ikut memejamkan mata. Sementara itu, orang yang menjadi bahan pembicaraan Zafrina dan Mama Dian saat ini sedang termenung menatap gadis yang ada di hadapannya. Selain dengan Loren dan adiknya, Zafa sama sekali tidak pernah dekat dengan wanita. Bahkan dulu banyak yang tertarik kepadanya. Tapi Zafa tidak pernah menanggapi para wanita itu hingga akhirnya mereka menyerah dengan sendirinya. Tapi entah mengapa dengan Alexa, Zafa merasakan perasaan lain yaitu rasa ingin melindungi gadis itu. Melihat gadis itu rapuh membuat Zafa teringat akan Loren. Terlebih wajah Alexa sangat mirip dengan Loren. Sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan Loren? Atau ini hanya sebuah kebetulan saja wajah kalian mirip? Gumam Zafa. Zafa merogoh ponselnya dan menghubungi Mama Dian. Ia mengatakan belum bisa pulang karena masih ada urusan. Mama Dian hanya tersenyum setelah memutus panggilan Zafa. Meskipun Zafa belum jujur mengenai gadis itu, setidaknya Dian yakin jika putranya perlahan bisa menerima ketiadaan Loren. Kenapa senyum? Senyum gitu? Tanya Gary penasaran. Mereka baru dalam perjalanan setelah dari rumah Zafrina. Zafa belum bisa pulang. Mas, kata Dian. Senyumannya masih mengembang di bibirnya. Biasanya kamu akan cemas jika dia tidak segera pulang. Kenapa sekarang lain? Kata Ina. Kemarin dia mendapati Zafa di rumah sakit. Ia sedang menunggu seorang gadis. Pantas saja. Pantas apanya, Mas? Aku selalu mimpi indah. Ternyata itu bentuk dari anak kita yang mulai menemukan kebahagiaannya. Kamu benar, Mas. Itu artinya hanya tinggal kita berdua. Siapa bilang kita bisa tambah lagi? Jangan bercanda, Mas. Ingat cucu, ujar Dian dengan bibir mengerucut. Apa kamu mau jalan? Jalan terlebih dahulu. Kamu belum membeli oleh untuk cucu kita. Oh, iya kamu benar Mas. Gary meminta supir memutar arah ke pusat perbelanjaan. Selama di perjalanan, Dian sibuk dengan pikirannya. Dia jadi membayangkan jika semua anaknya telah menikah dan mereka memiliki anak. Pasti saat nanti ada acara keluarga, rumah mereka akan sangat ramai dengan teriakan anak. Sayang, jangan terlalu banyak senyum. Senyum sendiri, ujar Gary sambil menatap istrinya teduh. Memang kenapa, Mas? Kamu membuatku gemas hingga ingin menerkammu. Gary mengangkat dagu Dian dan mengecup bibir tipisnya. Mas, Dian mendorong tubuh suaminya yang masih tetap kekar di usianya yang sudah menginjak kepala 5 itu. Ada apa, sayang? Kenapa masih selalu malu? Ada supir. Mas. Ya, ampun, kamu itu. Dia tidak akan berani melirik ke belakang. Sigit saja selama ini tidak pernah berani mengintip kita bermesraan. Ya, itu karena Mas melakukannya terang-terangan di depan asisten Mas itu. Dian bersungut. Tapi Gary justru malah terkekeh mengingat kelakuannya selama ini di depan asisten setianya itu. Keduanya tiba di pusat perbelanjaan. Gary menggandeng tangan Dian dengan erat. Dua pengawal mengikuti mereka.
Selama berkeliling Dian lebih banyak mampir di toko yang menjual perlengkapan bayi dan baju anak-anak. Apalagi jika bukan sekalian membeli keperluan untuk anak panti asuhan milik Ara. Dian senang sekali saat berbelanja untuk anak asuhnya. Gary memilih duduk di sebuah sofa. Bibirnya terus mengukir senyum saat melihat Dian mondar-mandir menunjuk tumpukan baju. Istri dan juga ibu dari anaknya ini memang sangat royal jika untuk kebutuhan panti dan anak cucunya. Sementara untuk kebutuhan pribadinya selalu Gary yang menyediakan. Sejak kepulangan mama papanya, Zafrina kembali merasakan pusing dan mual yang berlebihan. Semua makanan yang sempat mampir di perutnya harus terbuang percuma. Ia bersandar lemah di tembok. Dia kini menyesali keputusannya membiarkan kedua orang tuanya pulang sebelum Ziko datang. "Nyonya, apa Anda baik?" "Baik saja," tanya Miranda cemas saat melihat wajah pucat Zafrina. "Apa aku kelihatan baik?" "Baik saja di mata kalian," tanya Zafrina lemah. Paula membantu Zafrina berbaring. Zafrina memejamkan matanya. Paula dengan sigap mengetik pesan dan mengirimkannya pada Ziko sang majikan. "Kepalaku sakit sekali. Saya akan memanggilkan dokter untuk Anda, Nyonya." "Tidak usah. Tapi, Nyonya, kenapa aku merasa sangat tua dengan panggilan itu? Apa kalian tidak bisa memanggilku Nona saja?" "Baiklah jika itu kemauan Anda, Nona," jawab Paula. "Miranda, tolong ambilkan aku strawberry." Miranda tersenyum lalu mengangguk. Ia lalu segera undur diri. Zafrina terus mengurut pelipisnya. Sungguh saat ini jika tidak ada kedua pelayannya ia rasanya ingin menangis. "Kalian bisa tunggu di luar saja? Kami tidak berani meninggalkan Anda sendirian saja, Nona." Miranda masuk membawa semangkuk besar buah strawberry kualitas premium yang rasanya cenderung manis dan buahnya besar. Melihat buah itu rasanya air liur Zafrina hampir saja menetes. Saat Miranda memberikannya pada Zafrina, calon ibu baru itu tampaknya sangat bersemangat sekali. "Berikan itu padaku." Zafrina langsung menusuk satu buah yang paling besar dan mulai mengunyahnya. Zafrina tersenyum saat mengunyah buah itu. Tak lama ponsel Zafrina berdering. Ziko yang sedang dalam perjalanan pulang memutuskan untuk menghubungi sang istri. "Halo, King. Apa kamu baik? Baik saja?" Ya jauh lebih baik. Kamu sedang apa?" "Makan buah strawberry. Mulutku rasanya pahit setelah muntah terus-menerus." "Apa separah kemarin?" "Lebih parah. Terlebih tadi saat bersama mama aku bisa makan beberapa kudapan dan nasi goreng. Tapi setelah mama dan papa pulang aku langsung mual dan semua yang masuk ke perutku keluar lagi. Sebentar lagi aku sampai di rumah. Apa kamu menginginkan sesuatu sebelum aku tiba di rumah?" "Tidak ada, King. Aku hanya mau kamu segera di sini." "Baiklah jika begitu. Aku akan menutup teleponnya dulu ya." Oke. Cepatlah sampai." Keduanya mengakhiri panggilan dengan senyum yang merekah. Keduanya seperti pasangan yang sedang bucin. Zafrina kembali menusuk satu strawberry dan mengunyahnya dengan cepat. Miranda dan Paula saling lirik lalu ikut tersenyum. Bersambung.